Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum jumpa kembali bersama kami pada kesempatan hari ini. Tepatnya di Sabtu pagi. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana biasanya di Sabtu pagi itu kita punya program Konko Fikih Praktis. Jadi ngobrol santai perkara fikih ya, perkara fikih. Tapi insya Allah dikemas dalam bentuk yang sederhana, yang dalam bentuk bahasa yang ringan, yang insya Allah bisa mudah untuk dipahami, dan tentunya adalah bahasa-bahasa kekinian ya, biar sesuai. Karena kalau misalnya kita hari ini Ustadz pakai bahasanya dahulu, pusing kita. Wah. Kita juga nggak tahu bahasa dahulu kayak gimana. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini merupakan pekan yang ketiga ya. Iya. Kita memulai perbincangan kita menyangkut soal masalah atau Konko Fikih Praktis ini. Nah, jadi ini sudah pekan ketiga, dan pada kesempatan hari ini teman-teman sekalian, kita akan mencoba coret-coret kembali bersama dengan guru kita, Ustadz Taufik. Perkara yang hari ini akan kita bahas adalah perkara binatang hasil buruan dan sembelihan. Nah, kurang lebih seperti apakah tema ini dalam konteks Islam, dan khususnya adalah tentang fikihnya seperti apa, kita akan bahas bersama dengan guru kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Sihat warahmatullahi Ustaz ya? Alhamdulillah. Cerah memang, cerah banget. Cerah ya, Iya, sesuai dengan hari ini ya. Iya, betul. Ya, cerah mulia. Ustaz, ini binatang hasil buruan dan sembelihan Ustaz. Tentu perkara fikihnya Ustaz. Kira-kira perkara ini kita memulainya dari aspek mana dulu nih Ustaz? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk sebenarnya ini bab terakhir ya, bab terakhir kemarin. Oh iya, kita bahasnya dari belakang ke depan ya. Oh iya. Jadi sesuatu yang berbeda. Betul, kita dari belakang. Lupa. Binatang hasil buruan dan sembelihan. Untuk bicara tentang hasil buruan, kita berbicara dulu tentang binatang sembelihan. Atau binatang itu ya. Ini bukan binatang film ya. Binatang itu jenisnya itu ada dua. Ada yang bisa disembelih, ya. Yang bisa disembelih. Oh ya. Dan ada yang tidak bisa disembelih. Bahasanya begitu ya. Yang tidak bisa disembelih. Ya. Binatang yang bisa disembelih. Ya berarti binatang yang memang dia harus disembelih. Dan bisa disembelih, artinya posisinya gampang untuk disembelih. Ya kebanyakan berarti di sini ada binatang ternak. Ya. Yang punya leher. Betul. Binatang ternak yang punya leher. Binatang ternak yang halal jelas ya. Harus halal. Bagaimana cara menyembelihnya? Menyembelih hewan adalah di leher, ya kan? Leher, ya. Boleh nggak di kaki? Oh, potong itu Pak. Nanti itu ada hukum fikihnya. Boleh nggak kita ambil kakinya aja, ini pahanya? Saya pengennya itu si hewannya tetap hidup. Ambil pahanya aja satu buat digoreng misalnya. Itu nanti kita bisa sampaikan itu. Leher. Di sini yang paling penting ketika dia memotong di leher, pastikan dua. Apa tuh? Urat darahnya terpotong, ya. Urat darahnya terpotong, kemudian tenggorokannya terpotong. Kalau yang terputus tidak dosa, hanya makruh. Jadi jangan sampai putus. Sedikit saja sebenarnya kan. Jadi yang penting urat darahnya terpotong, kemudian tenggorokannya terpotong. Jadi jalur darah terpotong, jalur makanan terpotong. Nah itu bisa sampai mati. Mati dia. Biar meronta-ronta lagi. Pasti mati. Ya kan? Tapi yang jelas pastikan di leher. Pastikan leher. Kalau leher ayam boleh dekat kepala, potong. Sapi, kerbau dan sebagainya. Tapi kalau leher unta itu di ujung. Oh di bawah ya. Di bawah. Yang betul. Yang apa ya? Pas bagian lekukan ya. Lekukan ke bawah itu. Nah di situ tuh. Jangan sampai pas dekat di dekat kepala, tapi pas yang melakukan di bawah itu. Oke, sahih. Ini dipastikan binatang yang bisa disembelih ini adalah binatang ternak yang halal thayyib. Ya, karena Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 1, "Uhilla lakum bahimatul an'am."
halalkan bagi kalian bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu adalah binatang ternak yang halal. Binatang ternak yang halal bisa di sini, misalnya unta, ya kan? Unta, betul. Unta, kambing misalnya, sapi, ya, ayam, sapi dan banyaklah ya dan sebagainya. Ini sangat banyak yang halal. betul. Selain binatang ternak, artinya binatang liar, ya belum tentu itu bagian dari yang halal. Ketika dia kotor, jorok, najis, jelas haram. Tapi kalau dibersihkan najisnya? Tidak bisa. Oh, tidak Ya, selama itu bukan binatang ternak. Contohnya misalnya kera, Ah, ular, itu bukan binatang ternak itu. ya, ya, Ya. Ya kecuali kalau tuyul gimana? Binatang ternak bukan ya. Kalau ada yang ternak tuyul, tetap aja haram. Ya. Karena bukan binatang ternak. Yang tidak bisa disembelih, bukan maksudnya ini ajaib ya. Binatang yang tidak disembelih bukan maksudnya ajaib kemudian tidak bisa disembelih, bukan. Maksudnya adalah tidak dimungkinkan untuk disembelih kondisinya. Satu ada binatang buruan ini, ya, binatang buruan. Binatang buruan tentunya tidak bisa di dalam kondisi normal kita bisa menyembelih kan? Yang nama juga memburu. Ya, betul. Ya, kan harus ditangkap. Kalau nggak ketangkap bagaimana? Nah makanya untuk buruan boleh kita memburu, boleh tidak? Di dalam agama dalam surah Al-Maidah ayat 2 Allah Subhanahu wa taala memberikan rekomendasi boleh. Wa idza halaltum faspodu. Dan jika kalian sudah menyelesaikan ibadah haji, maka boleh untuk berburu. Jadi berburu itu hukum asalnya al-ibahah, mubah, boleh, ya. Dengan apa kita berburu? Jelas memakai senjata tajam. Boleh, ya. Senjata tajam. Atau senjata untuk membunuh. Kita bisa rincikan misalnya, boleh pakai panah, boleh. Intinya dia beragam ya. Betul, boleh pakai panah. Pakai parang boleh, ya. Tapi kalau pakai parang kita yang capek. Ngubur-ngubur misalnya rusa, ya. Ikut dia. Iya, rusanya masih lolos kita pingsan. Ya karena nggak mungkin ke Uber kan. Pakai panah lebih memungkinkan. Panah, parang, tombak. Apa misalnya tombak misalnya. Yang kekinian apa misalnya? Senjata, ya senjata boleh, senjata. Nah dan sebagainya, semua digunakan untuk alat buru boleh. Kalau basoka mati dia ya, boleh. Kalau basoka mampus dia. Boleh basoka boleh, tapi yang penting ketika pas dihancurkan kemudian tinggal daging segini kan percuma. Kemudian boleh nggak dengan binatang buruan? Nah, jadi memburu binatang dengan binatang buruan boleh tidak? Boleh. Ini di sini memakai binatang buruan. Oke. Kayak anjing peliharaan gitu. Betul. Kita detailkan. Sini bisa pakai anjing. Anjing, oke. Ya. Jangan tersinggung ya Pak, anjing. Enggak. Saya tahu ini hewan Pak. Yang kedua burung misalnya. Pakai burung nih misalnya. Boleh. Emang bisa dia burung? Misalnya. Ya, dengan burung pelacak atau mungkin burung bisa dengan burung elang dan sebagainya. Yang penting dia bisa memangsa. Boleh. Saya pusing di jinaknya itu loh. memang harus jinak karena memang ada ketentuannya dan hukum fikih ada. Katakan kalau burung jarang ya. Tapi kalau pakai burung boleh. Artinya kalau pakai burung dia bisa menjinakkan burung silahkan saja. Tapi rata-rata kan memang pakai anjing. Iya, betul. Ya kan? Katakan kita pakai anjing. Boleh nggak kita berburu dengan anjing? Boleh. Yang penting ada syaratnya. Ya, syarat bahwa anjing ini boleh menjadi buruan. Yang pertama, binatang buruan. Yang pertama, jika disuruh dia berangkat. Jadi anjing ini sudah anjing memang yang kita terlatih, yang kita ajari untuk memburu mangsanya. Ya, jadi ketika disuruh dia berangkat. Ya. Ketika dicegah, dia berhenti. Jadi taat dia ya? Iya. Jadi kalau kita sudah menginstruksikan berhenti, dia berhenti. Kemudian hasil buruannya tidak dimakan. Ya? Hasil buruan tidak dimakan. Tidak dimakan. Dan yang terakhir,
pengalaman. Ustaz, di sini ada pengalamannya juga ya. Jam terbang ya. Pengalaman di sini maksudnya berulang kali dia sudah melakukan buruan. Oke. Maksimalnya berapa kali? Maksimalnya minimalnya berapa? 3 kali. 3 kali dia melakukan perburuan. Dan hasilnya begini. Ini syarat ini mengikat bagi anjing misalnya yang menjadi binatang pemburu. Ya. Ini syaratnya mengikat. Kalau salah satunya, misalnya ada satu yang tidak ada, contohnya katakanlah pengalaman baru 1 kali, ya. Tapi dia bisa memangsa hewannya atau buruan itu dalam keadaan masih hidup. Ya. Dia tidak makan. Tidak dimakan, dia masih datang dan keadaan masih hidup. Kemudian kita ambil dan kita bisa sembelih. Nah itu halal. Makanannya halal. Tapi kalau sudah berpengalaman tadi, sudah lebih dari 3 kali, ya, sudah lebih dari 3 kali, kemudian dia ambil hasil buruan. Buruannya itu mati dikarenakan gigitannya. Maka itu halal. Sebagaimana keumuman dalilnya, sama di surah Al-Maidah, fakulu mimma amsakna lakum. Maka makanlah apa yang menjadi tangkapan hasil buruan untukmu. Walaupun mati. Walaupun dia digigit. Walaupun digigit ya. Berarti cuma buang yang digigit. Gitu. Nah, ini gimana? Ada 3 pendapat. Ya. Kalau misalnya hasil buruan yang ditangkap oleh anjing itu mati dikarenakan gigitan, ada 3 pendapat. Pertama adalah dengan membersihkan yang hasil gigitannya itu dengan 7 kali karena kan termasuk najis. Nanti bersih. Yang kedua dimaklum, artinya maafu, artinya itu dimaafkan, boleh langsung bisa dimakan, yang penting bersihkan saja. Yang ketiga haram, ya, maka dibuang yang hasil gigitan itu, yang lainnya boleh dimakan. Itu 3 pendapat itu memang ada di dalam Syafi'iyah. Ya kalau kita lebih berhati-hati, tentunya yang ketiga kita lebih berhati-hati, dibuang sedikit ya, yang hasil gigitan, kemudian selebihnya boleh kita makan walaupun mati loh, belum disembelih loh. Itu kalau hasil buruan maka dia halal, ya. Terus kata Rasulullah, idza arsalta kalbaka fadhkur ismallah. Andaikan engkau melepaskan anjingmu untuk berburu, fadhkur ismallah, maka bacakan bismillah. Bacakan asma Allah sebelum anjingnya itu dilepas. Ya, agar mengantisipasi ketika dibawa pulang itu meninggal ya, dan meninggal. Jadi apa yang dia dapati dalam keadaan hidup, kata Rasulullah, kau sembelih. Apa yang dia dapati kemudian datang dalam keadaan mati, maka halal buruan itu. Selama yang diburu itu adalah binatang yang halal juga. Kalau yang diburunya babi ya sama aja, haram. Ya, selama yang diburunya itu adalah binatang halal, maka halal pula bagi misalnya rusa gitu-gitu ya. Betul. Nah ini tadi binatang yang tidak bisa disembelih, yang tidak bisa disembelih. Berarti binatang buruan tadi ya. Artinya secara normal tidak mungkin kita mau menyembelih tadi. Ya, orang udah mati. Yang kedua kan dalam keadaan diburu. Kalau dalam diburu itu ya hidup atau mati. Ya kalau mati kita langsung bisa makan. Antara dua, dia yang mati atau kita yang mati. Ngeburunya pakai ini sih, pakai harimau. Dia stres makan kita. Yang tidak bisa disembelih, yang pertama binatang buruan, yang kedua adalah binatang ternak yang keluar dari keadaan. Binatang ternak yang keluar dari keadaan. Nanti semuanya bisa sambil tanya saja ya, nanti sambil diskusi. Betul. Biar nanti materinya bisa lebih banyak, berbobot dan maksimal, karena kalau didiskusikan banyak hal yang bisa kita bongkar detail satu persatu. Begitupun teman-teman yang di sana ya, bisa menonton melalui kanal ini, bisa nanti ditanya di kolom komentar gitu. Kalau misalnya ada yang mau ditanya. Binatang ternak yang keluar dari keadaan, maksudnya begini, binatang ternak yang dia misalnya masuk sumur.
Oh, Ya. oke. Unta masuk got, masuk nggak sih ya? Got terlalu kecil ya. Ya. Baru begini udah. Masuk sumur misalnya, unta masuk sumur, kebo masuk sumur ya. Atau liar. Dia jadi liar. Oh, karena oke, stres. stres. Ya. Karena stres, misalnya unta mau dipotong, Ya. stres. Dia ngamuk kemana-mana. Nggak mau saya. Nggak mau ya kan? Itu adalah binatang ternak yang keluar dari keadaan. Itu termasuk yang tidak bisa disembelih secara normal. Makanya pernah Rasulullah melakukan itu. Rasulullah ketika setelah perang mendapatkan hasil rampasan ghanimah, beliau ingin mengambil satu unta untuk disembelih. Tapi ini untanya ngamuk. Nggak mau dia. Untanya ngamuk. Makanya ketika ngamuk kata Rasulullah panah. Maka kemudian dipanah, baru kemudian dia langsung mati. Nah itu posisinya halal. Ya, jadi posisi binatang ternak yang keluar dari keadaan. Masuk sumur juga sama. Ini masuk sumur untuk narik ke atas, misalnya perlu waktu yang lama. Sedangkan kondisinya ini kalau sudah berjam-jam di bawah, ini kebo bisa mati nih. Ya, daripada mati kemudian tidak kemakan, mendingan misalnya dari atas kita tadi langsung dipanah atau ditembak dengan tentu menyebutkan tadi asma Allah tadi. Tapi kalau misalnya pakai batu nih Ustaz, batu ini kan karena ini di sumur kan. Adalah dipakai untuk menyembelih adalah tadi nih. Senjata tajam. Senjata yang bisa mengalirkan darah. Batu nggak masuk deh. Ya, batu itu menghancurkan. Batu paling nanti takutnya cuma bisul doang, nggak mati kan. Kalau bisa panah atau mungkin parang, parang atau tombak, atau mungkin senjata, bisa saja bisa dengan senjata angin ya, bisa yang lebih gede, miliknya, yang bisa membunuh, silahkan. Atau mungkin dengan yang lain, ya, atau mungkin tadi dengan bambu runcing. Dikasih dulu kotoran. Nah itu bisa. Dengan menyebutkan asma Allah dalam keadaan tadi posisinya yang tidak jadi senjata tadi belum dilepas itu sudah harus menyebut asma Allah gitu ya. Itu halal kata Rasulullah. Memang kata Rasulullah binatang ternak yang mengamuk itu seperti binatang liar yang harus diburu misalnya. Maka posisinya harus dibunuh dengan senjata tajam. Al-Qadhi Husain menyebutkan bahwa jika binatang ternak yang keluar dari keadaan misalnya ngamuk atau masuk jurang atau misalnya masuk sumur dan sebagainya, ketika harus dipanah, jika panahnya itu menembus di leher kemudian mati maka halal. Akan tetapi jika tidak menembus di leher, menembus di mana tapi mati, maka kata beliau ada khilaf para ulama. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Nah kita lebih condong kepada yang halal walaupun tadi misalnya panahnya atau misalnya senjata menembaknya tidak harus tepat di leher, misalnya dimanapun yang penting dia mati. Tapi kan tidak mungkin juga ditembak kaki kemudian langsung mati ya. Asli pura-pura. Cedera doang itu. Asli pura-pura. Nah, kemudian yang tidak bisa disembelih tadi binatang buruan, kemudian binatang ternak yang keluar dari kotoran, keluar dari keadaan. Kemudian berikutnya, bagaimana kalau binatang itu ya yang mau dibunuh itu jelas kalau disembelih itu harus dalam keadaan hidup. Ingat ya, binatang yang mau disembelih itu dalam keadaan hidup loh. Jangan binatang yang sudah mati kemudian disembelih, itu haram. Jelas jadi bangke. Bangke jelas haram. Ya, baik di surah Al-Maidah, di surah Al-Baqarah, di surah Al-An'am 145 dan sebagainya. Bangke itu haram, bangke untuk binatang ternak ya. Bagaimana kalau si binatang yang mau dibunuh itu kita ragu apakah sudah mati atau tidak? Betul. Misalnya dia mati suri misalnya. Bisa saja kan? Mati suri ini. Kita lihat kakinya begini udah gak ada detak jantungnya. Lihat begini dan tendang. Jadi kalau kita tidak tahu ternyata ini mati atau tidak, kita tidak tahu, maka dipastikan hukumnya adalah dianggap mati. Kita tidak berhak lagi untuk menyembelih. Walaupun setelah itu besoknya dia hidup. Pura-pura pingsan ya. Karena tahu dia ya misalnya. Nah itu dianggap mati. Kemudian ada juga binatang atau hewan ternak ini
yang dia keracunan misalnya. Oke. Keracunan makanan atau keracunan daun-daun yang beracun, ya. yang kemudian dia sampai hampir mati, belum mati, sampai hampir mati. Kemudian orang menyembelih. Oke. Nah, dalam Syafi'iyah ada dua pendapatnya. Ada yang menyatakan halal, ada yang menyatakan haram. Tapi Al-Qadhi Husain dia lebih menguatkan pendapat yang haram. Jadi kalau ada binatang ternak kita dikarenakan kena racun sampai hampir mati, kemudian kita sembelih, itu sama saja dia itu terkena dengan binatang buas. Dia samakan analogi dengan binatang buas. Makanya dia haram untuk makan atau haram untuk disembelih. Tetapi sebagian lagi para ulama menyatakan posisinya itu masih hidup. Ya, sehingga ketika disembelih maka itu halal. Kita lebih condong ke yang mana? Kebanyakan mayoritas Syafi'iyah. Tergantung kondisi kita, apakah lapar atau lapar langsung potong saja. Kalau lagi kenyang bodo amat lah gitu ya. Mampus saja gitu. Ini kebanyakan di Syafi'iyah di Indonesia biasanya kalau sudah mau hampir mati kan kebanyakan potong ya. Iya, betul. Potong daripada kemudian tidak termakan dan sebagainya, biasanya begitu. Nah, tapi Al-Qadhi Husain dia memberikan dua pendapat itu. Ini masuk di dalam binatang yang bisa disembelih atau hewan yang bisa disembelih dan hewan yang tidak bisa disembelih, termasuk di sini hewan buruan dan juga hewan ternak yang keluar dari keadaan. Ya. Kalau misalnya yang di laut-laut itu nggak bisa. Nah, kita kembali ke tadi apa itu. Nah, misalnya ada bagaimana dengan binatang atau hewan yang dalam keadaan hidup jadi disembelih, yang dalam keadaan hidup dia memotong sebagian dari anggota badannya. Maka itu ada hadis dari Hakim, man quti'a min hayyin fahuwa mayyitun. Siapa yang dipotong dari hewan yang hidup, maka potongan itu dianggap bangke. Kayak misalnya tadi ayam ini, saya ngambil dulu nih pahanya nih, biar besok nanti warung ngambil lagi. Jadi biar besok kita tambal dulu, kita tambal. Pakai betadin aja dulu satu. Karena saking kita pengen paha kerbau, ya, daripada beli mahal, mendingan kita potong aja kerbau kita. Besok pakai betadin dulu aja ya. Nah ini potongan itu dianggap bangke. Maka itu haram untuk dimakan. Ya, itu namanya saja juga menzalimi hewan. Hewan tidak bisa seperti itu, ya. Kalau itu tidak peri kehewanan. Kalau mau bunuh aja. Iya, gitu. Kalau mau disembelih silakan sembelih. Jangan dipotong-potong begitu. Saya tangannya dulu. Nanggung gitu. Bisa. Kenapa? Walaupun pakai bismillah, ya. Jangan tempel pakai Al-Baqarah saja. Jadi tidak boleh, ya, haram memotong anggota badan hewan yang masih hidup, sedangkan dia dalam keadaan dibiarkan hidup. Nah, itu tidak boleh. Nah, jadi ada hadis yang melarang itu sebagai bagian dari bangke. Kemudian bagaimana misalnya ada binatang atau hewan yang dia di dalamnya ada anaknya. Mengandung. Jadi disembelih dalam keadaan dia ada anaknya. Anaknya kemudian ke bawah mati akhirnya. Kata Rasulullah, sembelihan anaknya itu adalah sembelihan ibunya. Jadi kalau ibunya sudah disembelih dengan cara yang benar, maka anaknya termasuk yang disembelih juga. Berarti bisa dimakan. Bisa dimakan. Ya. Segar nih. Enak. Ya, jadi ketika pas motong sembelih sapi, ternyata ada anak sapinya misalnya. Nah, jadi duanya itu bisa dimakan. Jadi tanpa harus menyembelih ulang kembali anak yang berada pada sembelihan anaknya ada pada sembelihan ibunya atau induknya itu. Kemudian tadi kita masuk ke hewan yang halal. Hewan-hewan apa yang halal itu? Kebanyakan hewan yang halal itu adalah uhillat lakum bahimatul an'am. Dihalalkan untuk kalian hewan-hewan ternak. Tadi yang hewan ternak ini unta, kambing, sapi, kerbau, keledai, terus kuda, termasuk kuda dan sebagainya. Itu adalah hewan-hewan yang bisa dimakan, thayyib, ya, bersih, baik, dan dihalalkan di dalam syariat. Yang penting cara memotongnya harus sesuai dengan syariat pula. Kemudian
bagaimana hewan-hewan yang kemudian itu termasuk hewan yang diharamkan di dalam agama. Nah, kita bisa detailkan hewan yang diharamkan di dalam agama. Jelas, yang pertama tadi kita awal dulu ya. Misalnya anjing haram ya. Anjing termasuk yang haram dimakan. Kemudian kera, ini yang haram dimakan. Berikutnya adalah yang memiliki taring, dan juga memiliki kuku yang kuat. Yang kedua-keduanya atau salah satu dari keduanya itu digunakan untuk memangsa musuh. Memangsa musuh sebagai bagian dari makanannya, maka itu jadi haram. Tapi kalau misalnya dia digunakan untuk hanya mencakar lalu dia mencari, hanya untuk hidup, hanya untuk menjaga defense misalnya atas serangan musuh, ya tidak termasuk. Misalnya ayam hutan gitu, tidak termasuk. Gitu. Tapi taring atau mungkin cakar itu digunakan untuk mengambil atau memangsa musuhnya dan memakan itu. Taring misalnya pada harimau misalnya. Harimau. Misalnya harimau. Nah, jelas-jelas ini haram. Dan yang misalnya macan. Apalagi yang misalnya singa. Ya. Semisalnya lagi misalnya hyena ada ya, hyena. Kucing masuk nggak? Nah, kucing tidak. Tidak ya? Kucing tidak termasuk di situ. Oke. Di dalam Syafi'iyah, kucing itu tidak termasuk di dalam yang haram. Syafi'iyah, nanti kita jelaskan lagi. Kemudian berikutnya yang tadi tukar aja Ustaz di sini. Cakar, kemudian taring, kemudian yang berbisa. Jadi memang makanan hewan itu dia mengandung bisa yang kuat, yang jika dimakan nah itu bisa menyebabkan kita kematian dan sebagainya. Ya, contohnya misalnya tadi ular. Nah, masuk misalnya ular yang berbisa ya, tentunya. Iya, ular yang berbisa. Kemudian kelabang misalnya, atau kalajengking misalnya ya. Kalajengking dan sebagainya lah ya. Ya, betul. Yang memang dia berbisa. Kemudian ada juga misalnya patuk, ya, patuk paruhnya yang dia gunakan untuk memangsa musuh, dan itu bagian dari makanannya. Misalnya ada di elang, misalnya burung elang, burung raja wali dan sebagainya, termasuk juga cakarnya. Jelas pasti dua. Dia menggunakan paruh dan menggunakan cakarnya untuk mengambil musuh atau memangsa makanannya. Nah, itu termasuk haram. Berarti di sini elang misalnya ya. Elang ya. Kemudian apalagi raja wali. Buaya masuk tidak? Di sini sebagian besar Syafi'iyah memasukkan buaya. Karena dia bertaring juga gitu ya. Sebagian Syafi'iyah juga memasukkan gajah di sini. Nggak pakai mada. Ya enggak. Tapi itu haram juga ya, gajah mada dimakan. Raja wali, buaya, gajah, termasuk juga hewan yang dia memang makanan pokoknya memakan najis. Makanan pokoknya dia makan najis. Memakan najis misalnya, atau kotoran hewan. Kotoran yang di situ najis. Itu makanan pokok, maka hewan tersebut jadi haram. Atau memang hewan tersebut memang makanan pokoknya sering makan bangke. Itu juga haram. Bangkainya adalah bangkai yang diharamkan, bukan bangkai ikan ya. Ini masuk menjadi hewan yang haram. Misalnya gagak ya. Gagak ini kan sering memakan makanan bangkai, khususnya bangkai-bangkai yang haram ya. Nah, itu termasuk dia haram. Berbeda dengan beruang. Syafi'iyah mengatakan kalau beruang termasuk halal. Beruang. Ya, kemudian tadi ada kucing ya. Tapi kucing halal, orang pada makan kucing nanti. Kemudian apalagi separuh atau sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan gajah ini halal. Jadi untuk gajah ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Ya. Kemudian kuda, kalau kuda ini mayoritas halal. Kuda, ya, al-khail kuda.
Oke. Kemudian keledai juga Itu, boleh, kecuali keledai jinak. Ya, ya. Oke. Yang biasa dipakai untuk di sawah-sawah itu apa ya namanya? Apa itu? Kerbau. Oh, kerbau masuk halal ya sini nih. Oh iya, iya. Kerbau itu sejenisnya sejenis sapi. Oh, oke, Kerbau oke. itu masuk. Dia masuk halal ya? Domba, kibas, apalagi itu lembu dan sebagainya itu masuk tataran yang halal, thayyib jelas. Nah, ada perbedaan sebagian dengan sebagian yang lain dari para ulama Syafi'iyah tentang masalah satu katak, yang kedua kepiting, yang ketiga kura-kura. Ya. Sebagian mengatakan halal, Kepiting ya? ya. Sebagian ada yang mengatakan haram. Wah, Untuk tiga hal ini, baik katak, baik kepiting maupun kura-kura. Ya. Kalau kita lebih condong kepada yang halal. Oke. ya, sebagian mengatakan haram dikarenakan salah satu jenisnya adalah yang hidup di dua alam. Oke. Tapi kalau saya mengatakan bahwa dua hal ini bisa hidup di dua alam itu tidak bisa dikatakan hidup di dua alam, dikarenakan katak itu kalau selamanya hidup di air mati. Dan selamanya di darat juga mati. tidak kuat. Ya, Oke. kepiting juga sama. Artinya mereka bisa bertahan lama ketika misalnya di air, tapi dia harus keluar kan? Dan dia bisa bertahan lama juga di darat. Bukan berarti dia hidup di dua alam. Kalau yang namanya lama begitu, kuda nil juga lama, Pak. Dia bisa ke darat, bisa di dalam air ya. Iya. Buaya juga sama. Tapi range waktunya itu tidak panjang gitu ya? Betul, range waktunya misalnya 2 jam, 3 jam dia harus masuk lagi ke Tidak sama halnya buaya gitu ya? buaya juga sama kan? Oh. Dia di air, Iya. kemudian dia juga bisa di darat kan? Di darat bisa saja 2 jam, 3 jam, tapi setelah itu dia kan harus masuk ke air. Oke. Dia nggak kuat lama di darat, pasti mati, ya kan? Tapi kan dia tidak termasuk disebut hidup di dua alam. Kenapa kalau katak disebut dua alam? Padahal ini juga tidak bisa lama. Artinya kalau permanen di darat dia enggak bisa juga. Permanen di air juga mati, ya kan? Jadi disebut dua alam itu kan artinya kalau hidup permanen di darat bisa, hidup permanen di laut juga bisa atau di air juga bisa. Sedangkan kan ini adalah lebih condongnya kepada air, misalnya kura-kura lebih condongnya kepada air. Di darat bisa dalam waktu yang lama misalnya. Tapi kalau kelamaan di situ mati juga misalnya. Jadi Iya. Betul. ada yang mengatakan halal dan haram. Ya, sebagian besar mengatakan halal, juga ada yang sebagian mengatakan untuk hal yang tiga ini adalah haram. Kemudian dan terakhir ini, ya, ada atau mengenai binatang atau hewan yang ada di laut, alias ikan. Maka ikan seluruhnya uhillalakum saydul bahar. Maka dihalalkan untuk kalian semua adalah buruan laut atau buruan binatang laut seluruhnya, termasuk ikan, termasuk yang tidak jenisnya bukan ikan. Ya. Al-hillu maitatuhu, dan halal bangkainya. Baik yang besar maupun yang kecil. Khusus untuk ikan di laut. Jadi 2-3 jam udah mati kita ngambil pun juga masih halal gitu Ustaz ya. Betul. Bahkan jangankan 2 jam 3 jam, seharian juga tanpa bismillah pun juga gitu ya. Ini jelas sudah halal. Ya, misalnya mancing dan tidak disembelih. Nanti kalau misalnya dapat pakai pesek mancing nih bismillah gitu. Nggak usah disembelih lagi ya. Jadi pas ambil dapat gurami bismillahirrahmanirrahim atau bismillahirrahmanirrahim, nggak usah. Jadi kalau ikan nggak usah disembelih. Ya, ikan langsung misalnya disisik saja, misalnya sudah langsung dibersihkan saja, tinggal dimakan, tinggal digoreng dulu. Jadi ikan di laut ini tidak disembelih, ya. Dan itu al-hillu maitatuhu, halal bangkainya, ya. Matinya saja halal, gimana hidupnya? Ya, seluruh yang ada di laut, kecuali jika ikan yang di laut ini memang mengandung sebab-sebab yang lain, misalnya dia memiliki bisa atau keracunan atau racun. Jadi ini
ikan jika dimakan ada racunnya dan bisa yang dan dimana bisa, itu bisa mempengaruhi kita betul, gitu, kesehatan. bisa membuat mati atau bisa tadi membuat sakit dan sebagainya, maka itu diharamkan untuk dimakan. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf 157, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan diharamkan bagi mereka seluruh yang kotor-kotor, yang jelek-jelek, yang merusak. Segala yang merusak tubuh, ya, yang tidak baik untuk tubuh dan sebagainya, itu diharamkan. Termasuk tadi misalnya ada ikan yang memang itu mengandung racun, ya, mengandung bisa dan sebagainya, jika dimakan akan merusak kesehatan atau bahkan sampai kematian, maka itu adalah haram. Ya. Bagaimana termasuk binatang laut yang tidak jenisnya ikan tadi yang saya sampaikan? Ada apa tadi itu? Babi laut, ya, tikus laut, anjing laut, itu semuanya halal. Halal semua, semua ya? halal. Karena mereka hidupnya di laut. Saydul bahar tadi. Wahilla lakum saydul bahar. Jadi kepada kaidah umum, jadi nasnya itu adalah secara umum saydul bahar. Ya, seluruh buruan binatang laut itu semuanya halal. Perlu disembelih, tidak usah disembelih. Cuma Imam Syafi'i memberikan catatan, jika binatang laut itu hidup dalam tempo yang lama, lebih baik disembelih. Misalnya dia menyebutkan unta laut, saya tidak tahu model unta laut seperti apa. Atau mungkin tadi babi laut, ya, memang jika hidupnya lama, ya, lebih baik memang disembelih. Lebih baik disembelih. Itu hanya afdol saja. Andaikan tidak disembelih pun, kembali kepada kaidah umum, maka saydul bahar itu dia halal. Ada beberapa yang menjadi catatan juga, ikan yang tidak dikeluarkan kotorannya itu adalah menjadi haram. Sebagian ulama ada yang mengatakan demikian, tapi mayoritas mengatakan halal. Misalnya ikan teri, ya. Ya, saat dimakan itu ya. Betul, ikan kan ada juga yang ketika diolah dia tidak dikeluarkan. Ya, kan? itu tuh ikan cuek. Iya, itu kan rata-rata juga ada tidak dikeluarkan kotoran, termasuk teri. Teri jumlahnya jutaan, Pak, itu mau dikeluarin gimana, itu kan kadang repot. Begitu keluar begini semuanya yang keluar. Maka itu maafu, ya, itu dimaafkan. Ya, sebagian besar menyebutkan bahwa itu halal karena dimaafkan untuk kotoran-kotoran tersebut. Ya. Itu seputar binatang yang ada di laut atau ikan yang di laut, termasuk binatang yang halal dan binatang yang haram. Ada yang binatang buruan, ada binatang yang memang tidak bisa disembelih secara normal. Bagaimana tadi ya kita sudah sampaikan, binatang atau hewan yang tidak bisa disembelih secara normal, maka posisinya bisa ditembak dan sebagainya. Jadi kita ulas kembali. Ya. Ustadz, ini kalau misalnya sapi ini kan, kan sapi itu kan kalau misalnya di kawasan saya itu kan paling banyak yang kemudian, apakah kemudian bisa dikategorikan sebagai binatang ternak yang keluar dari keadaan karena mereka menjadi liar? Oh betul, iya. Jadi tidak ada kepemilikan. Betul. Mereka. Jadi binatang banget di gunung itu. Binatang yang halal kemudian menjadi liar, dianggapnya adalah masuk kepada posisi ini yang tidak bisa disembelih secara normal. Berarti binatang ternak yang keluar dari keadaan, termasuk yang liar, kalau dalam ngamuk dan sebagainya. Misalnya begini, Ustadz, dalam di posisi hutan lah ya. Kita tuh apa ya? Ada yang menangkap dengan menggunakan tombak, tapi paling banyak mayoritasnya itu menggunakan alat penangkap. Katakanlah dibikin kayak tali, terus diikat batunya, lalu dibikin kayak perangkap gitu kan. Jadi begitu dia lewat itu langsung ketarik gitu. Nah itu bisa ketangkap. Ini misalnya begini, Ustadz, apakah dalam situasi itu, dalam untuk pembuatan penangkapan itu, apakah harus dibacakan Bismillah untuk mengantisipasi ketika dia itu mati? Boleh. Bisa nggak? Boleh. Jadi Bismillah Allahu Akbar untuk untuk senjata yang digunakan untuk menangkap, karena khawatir ini adalah menjadi kematian bagi dia ya. Betul, misalnya karena ditarik si apa itu pakai batu ya, batunya kena kepala langsung geger otak. Batunya kan di atas gunung. Nah, bisa saja kan. Betul. Jadi mati, nah itu halal. Ya. Tapi kalau pas ketika ditangkap dia masih hidup, tapi tetap tidak bisa disembelih secara normal, tetap ngamuk misalnya, sudah ditangkap dan ngamuk, ugal-ugalan, itu ditombak. Buandal dan sebagainya, itu bisa ditombak, atau mungkin dipanah dan sebagainya. Dengan cara tadi memang tidak biasa, tapi tetap dengan mengucapkan tadi asma Allah untuk menyembelih secara tidak normal itu. Walaupun sebetulnya tidak menggunakan ini ya Ustadz ya, mana tadi ya? Mana senjata-senjata tajam gitu ya? Iya, boleh.
kan tali itu kan bukan senjata tajam. Iya, gitu. karena tapi kalau dia menjadikan senjata untuk menangkap kemudian terbunuh, ya, Iya, betul. maka itu juga jadi halal. Ya, Oke. selama itu menjadi binatang yang memang atau hewan yang tidak bisa dibunuh secara atau disembelih secara normal, artinya dia keluar dari keadaan, itu menjadi halal. Dengan syarat harus dimulai dengan asma Allah gitu ya. Betul. Oke. Sahih. Sip. Oke, Seperti itu. Ustaz, yang menjadi poin terpenting dari pembahasan ini biar menjadi closing statement Oke. kita. Jadi hewan itu tidak serta-merta pasti halal dan hewan itu tidak serta-merta pasti haram, ya. Di dalam Islam begitu ketat, ya, dan begitu rinci sekali mana hewan yang bisa kita makan dan mana hewan yang kemudian tidak boleh kita makan. Artinya ada pengharaman untuk dimakan. Oke. Pasti setiap yang boleh dimakan mengandung dua, dia bersih, dia thayyib. Setiap yang disembelih atau tidak disembelih selama itu halal di dalam syariat, maka dua, dia bersih dan dia pasti baik bagi tubuh kita. Ya, jadi cari yang thayyib, cari yang baik yang dihalalkan oleh agama, karena yang halal itu masih banyak daripada yang haram. Betul. Walaupun yang haram juga tidak sedikit. Ya, tapi yang jelas yang dihalalkan sudah pasti thayyib bagi kita, bagi kehidupan manusia dan sebagainya. Itu. Baik, terima kasih banyak teman-teman sekalian. Yang pastinya adalah yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini terpenting bagi kita sebagai kaum muslimin ya, Ustaz ya. Penting sekali kita untuk kemudian memahami hal ini karena ini berada pada sekeliling kita. Ya kan, apalagi melihat daging-daging yang wah ini sepertinya lezat ini tanpa memandang hukumnya nih. Nah, jadi sepertinya teman-teman sekalian ini perlu untuk kita kemudian cermati dan kita lihat secara teliti ya. Teman-teman sekalian, ini saja yang bisa dapat kami sampaikan. Kita akan bertemu kembali pada pekan depan di Sabtu depan maksud saya. Seperti itu teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.